adalah minggu pertama di bulan Februari dan kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Karena itu kita semua bangkit berdiri, kita boleh keluar dari tempat duduk kita boleh mengucapkan haleluya, selamat datang. Berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu Saudaraku. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena kita bisa masuk di bulan yang baru. Sekalipun ada persoalan di Januari, tetapi semua itu karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan daripada Allah lah kita boleh berkumpul di tempat ini. Dan juga itu hal yang perlu kita syukuri. Bahkan kita juga mungkin bisa mengingat kembali sepanjang bulan Januari kebaikan-kebaikan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Bahkan kebaikan kecil pun itu daripada Tuhan ya Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan mungkin kejadian-kejadian kecil yang gak kita sadari itu pun sebenarnya karena kebaikan Tuhan. Mungkin kalau bukan karena Tuhan ya kita gak bisa melewati bulan Januari, tetapi semua karena kasih yang daripada Tuhan. Dan sebagaimana kita tahu, bulan Februari adalah bulan yang sangat spesial, terutama bagi bangsa kita karena kita akan melakukan pemilu. Tetaplah kita semua membawa pemilu ini di dalam doa pribadi kita. Dan biarlah selama pemilu nanti bangsa kita tetap dilawat Tuhan. Dan juga kita berdoa juga dalam doa pribadi kita. Biar nanti pemilu siapapun pemenangnya, siapapun yang keluar jadi presiden kita, dialah yang terbaik yang daripada Tuhan. Dan hari ini juga kembali kami mengingatkan bahwa ada pembelajaran agama di tingkat SD dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Dimulai pada pukul 2 siang. Tetap juga kita memberikan dukungan kepada adik-adik ataupun guru-guru yang mengajar. Dan saat ini kembali kita bangkit berdiri, kita akan membacakan ayat renungan kita yang diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita baca bersama. Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di mana di bulan yang Februari, bulan yang baru bagi kami. Kami berterima kasih mana Kau menuntun kami Tuhan. Kau telah melimpahkan berkat-berkat-Mu sehingga kami tidak perlu khawatir akan apapun juga. Bahkan besok, lusa dan seterusnya Engkau Tuhan tetap sama. Tuhan Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sama-sama kita muji Tuhan kita. Sebab Dia menyediakan. Dan Omega, dahulu, sekarang, dan selamanya. Nama-Mu yang berkuasa, menara perlindungan. Dari-Mu ku dapat harapan baru. Kau Tuhan, Kau Tuhan Alfa dan Omega. Katakan firman-Mu mengubah, firman-Mu mengubah segalanya. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku dengar, itu yang Engkau sediakan bagiku. Angkat suaramu, ku angkat suara, nyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan berkuasa. Dengan kuat
syukur bagi nama Yesus. Bagi nama-Mu yang besar dan berkuasa. Oh, dengan kuatku ku terus maju, lakukan perbuatan gagah. Kuatkan suara, kuatkan suara, nyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar. Dengan kuatku ku terus maju, lakukan perbuatan gagah. Ku lakukan perbuatan gagah. Ku lakukan ya Tuhan, perbuatan gagah perkasa di dalam-Mu. Bersama-Mu Yesus, ku lakukan perkara yang besar. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus bersamaku. Amin Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersuka karena kami boleh masuk dalam bulan Februari Tuhan. Amin. Oleh karena Engkau yang berkuasa, oleh karena Engkau Tuhan yang telah menjadikan hari ini bagi kami. Kami ada oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sungguh besar, sungguh ajaib Engkau dalam kehidupan kami. Sebab bersama-Mu Bapa akan kami lewati segala sesuatunya. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Gembala bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari jemaat katakan dengan iman. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang
bagi kami semua Tuhan. Melimpah dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Yesus adalah harapan bagi kami. Engkau satu-satunya jalan kehidupan bagi kami. Kami pegang teguh Tuhan janji-Mu dalam hidup kami. Harapan kami taruhkan kepada Engkau Tuhan. Dan kami tak bersandar kepada firman-Mu yang senantiasa meneguhkan kami. Dalam melewati badai sebesar apapun, ada Tuhan yang senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kau pegang
Tuhan, kita akan menaikkan topi doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di dalam surga, di dalam nama Yesus, Tuhan kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan selama bulan Januari Engkau telah memberkati, melindungi, menjagai kami, sehingga kami masuk di bulan Februari, bulan yang baru. Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan, sungguh luar biasa Engkau memberkati kami umat-Mu, di mana setiap keluarga-keluarga Tuhan tidak khawatir dalam menjalani hari-hari yang Tuhan beri. Tuhan kami percaya, di mana setiap keluarga-keluarga tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Apapun masalah pergumulan diperhadapkan, tetap senantiasa Tuhan, tidak bimbang akan kuasa Tuhan yang bekerja bagi setiap umat Tuhan. Amin. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, buat dalam segala kekurangan, apapun masalah pergumulan, persoalan kesulitan yang diperhadapkan kepada setiap jemaat, tapi kami Tuhan sebagai orang yang percaya, kami dapat menyaksikan bagaimana kemurahan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kami, sehingga Tuhan lewat kesaksian kami juga Tuhan, kami rindu jiwa-jiwa diberkati oleh karena pertolongan-Mu bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, luar biasa lah Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan, bahkan Engkau tidak pernah mengecewakan. Dan tetap berharap kepada Tuhan. Inilah harapan kami Tuhan, tetap percaya kepada janji-Mu, janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami akan menaikkan topi doa kami. Biarlah karakter Kristus, pikiran Kristus tinggal dalam hati setiap jemaat GKI Padang Tuhan, sehingga Tuhan kami percaya persoalan apapun, masalah apapun diperhadapkan, tapi sekami Tuhan jemaat Tuhan dapat Tuhan melawan pikiran, perkataan manusia yang menjatuhkan kepada dosa, dengan ketekunan kami kepada firman Tuhan, dengan kesetiaan kami kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahkan juga tetap senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tegak kebenaran firman Tuhan yang menerangi setiap perjalanan hari-hari jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan menaikkan topi doa kami buat orang-orang muda dalam sidang Tuhan GKI Padang ini. Tuhan kami rindu, biarlah mereka juga menjadi berkat bagi generasinya, lewat karakter mereka, lewat pikiran mereka, perkataan mereka, tindakan mereka Tuhan. Tidak ada satupun di antara anak-anak muda yang menjadi batu sandungan, tapi Tuhan biar berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, di mana mereka Tuhan mengalirkan kasih-Mu, mengalirkan terang kepada generasi. Tuhan kami berdoa, biarlah anak-anak muda dalam sidang Tuhan ini, biarlah mereka juga Tuhan menjadikan Tuhan yang terutama, yang pertama dalam hidup mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan, dalam masa depan, bahkan dalam jodoh mereka. Biarlah mereka tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga satupun di antara anak-anak muda tidak ada yang terbawa arus oleh arus dunia, tapi mereka Tuhan senantiasa tetap berpegang teguh kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah topi doa kami naikkan kepada Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami bersatu hati menghancurkan segala pekerjaan setan yang menghalangi umat Tuhan memiliki pikiran Kristus, tidak berkuasa dalam nama Yesus, yang melawan dengan kekuatan sendiri, tidak berkuasa untuk menjamah setiap jemaat Tuhan dalam sidang Tuhan ini. Kami tolak kuasa-Mu dalam nama Yesus yang membuat anak-anak muda tidak menjadi berkat lewat karakter dan pikiran. Tinggalkan setiap anak muda. Kami tolak kuasa-Mu yang membawa arus dalam dunia, tidak berkuasa roh keterikatan, tidak berkuasa untuk menjamah setiap anak-anak muda dalam sidang Tuhan ini. Kami tolak, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya
rancangan-Mu, rencana-Mu tidak akan pernah gagal. Amin. Kasih-Mu itu yang selalu menaungi hidup kami. Kuasa-Mu itu yang selalu bekerja. Hikmat-Mu yang menuntun kami. Itu sebabnya Kau mengatakan jangan pernah khawatir dan kami akan lakukan Bapa. Tuhan, kami berterima kasih karena pada siang hari ini kami bisa berkumpul kembali bersama. Kami menguduskan hari Sabat di tempat ini. Terima kasih untuk setiap hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Nafas kehidupan, baik juga sukacita, damai sejahtera untuk segala hal yang kami miliki. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan pada saat ini Bapak, kami memberikan waktu kami. Kami sudah memuji, menyembah-Mu dan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak. Mari berkati setiap firman yang kami dengarkan, biarlah itu yang menjadi sebuah benih yang tertanam dalam hati kami. Dan kami dapat melakukannya menjadi dasar pegangan dalam hidup kami. Sebagaimana pada bulan ini kami mendapatkan firman Tuhan mengenai jangan khawatir. Maka itu jadi dalam kehidupan kami. Dan kami lepaskan kuasa Tuhan itu yang bekerja di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat siang semuanya. Hari ini hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita dan boleh dulu salam sekali lagi kiri kanannya. Mari kita ucapkan perkataan berkat yang memberkati mereka. Kita bersuka cita di tempat ini, amin. Kita juga percaya bahwa bulan baru dengan judul Jangan Khawatir itu akan memberkati kita untuk hari ini dan hari ke depan sampai kita bisa melaluinya dan melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Amin. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang judulnya adalah Tuhan Kelegaanku. Kalau kita berbicara kelegaan berarti ada satu hal yang terjadi yang memberatkan atau yang membebani kita. Benar ya? Biasanya kelegaan itu akan dipakai ketika seorang pelari berlari, dia berlomba dan ketika itu selesai itu akan terasa sangat lega. Atau misalnya seorang dokter melakukan pekerjaannya, misalnya melakukan suatu operasi, dia berdiri, dia memotong pembuluh darah dan semuanya berjam-jam dan terasa penat dan ketika itu selesai pasiennya selamat maka akan terasa sangat lega. Atau misalnya kita ujian matematika, misalnya kita tidak pandai atau tidak pinter dalam matematika, kita melakukannya terus ketika udah selesai kita belum bisa lega karena belum tahu hasilnya. Tetapi ketika kita tahu bahwa 90 saya dapat, tidak remedial, barulah kita merasa lega. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kelegaan itu bukan kamu dapatkan atau terjadi ketika situasi sudah menjadi baik atau situasi sedang baik menurut versimu atau menurut ceritamu, tetapi kelegaan akan ada karena saya, yaitu Tuhan Yesus. Karena saya adalah Tuhan, maka engkau akan merasa lega. Engkau merasa akan lepas dari semua masalah. Permasalahannya adalah itu mudah dikatakan, tetapi itu sulit untuk dilakukan. Karena memang dari pertama manusia diciptakan Tuhan, Adam dan Hawa, hal yang sulit dikontrol adalah pikiran. Pikiran berarti itu meluap dari apa yang hati kita. Makanya kata firman Tuhan, kuatkan hatimu supaya engkau bisa mengalahkan pikiran-pikiranmu. Dalam hidup ada hal yang pasti, yaitu namanya perubahan. Benar ya? Hari ini belum tentu sama dengan besok. Besok belum sama dengan lusa. Makanya kata firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Gak usah dipikirkan yang besok, karena besok itu gak ada yang tahu dan belum tentu sama. Jadi cara kita menghadapi hidup belum tentu sama. Hal yang pasti dalam hidup
adalah perubahan. Kalau saya dalam manajemen belajar dulu katanya hal yang pasti dalam sebuah perusahaan adalah perubahan. Benar, bahkan dalam hidup pun Tuhan berkata hal yang pasti adalah perubahan. Tidak ada hal yang sama, makanya kata Tuhan dari firman Tuhan berkata jangan kamu khawatir. Kalau kita mengenal Tuhan pada waktu awal kita akan dikatakan bayi rohani, setuju ya? Nanti bertumbuh, dewasa rohani. Sehingga ketika kita dewasa rohani, kita dituntut oleh kakak-kakak rohani kita bahwa, kamu harus begini. Kenapa? Karena kamu dianggap sudah dewasa rohani. Dalam hidup juga ada pertumbuhan. Contoh, seorang anak bayi baru lahir. Proses pertama nanti dia bertumbuh adalah mungkin mengangkat kepalanya. Atau balik kiri, balik kanan, tengkurap, seperti itu. Tetapi itu mungkin kalau ditanya, apakah saya ingat bagaimana saya berusaha mengangkat kepala? Saya enggak ingat. Apakah saya ingat bagaimana proses saya tengkurap? Saya enggak ingat. Kenapa? Karena itu tergantung dari stimulasi orang tua. Kalau orang tuanya rajin menstimulasi atau merangsang, anaknya cepat, bagus perkembangannya. Kalau enggak, tidak. Demikian juga kita. Pada waktu kita bayi rohani, kita enggak butuh usaha besar untuk bertumbuh dan berkembang. Cukup ikuti saja arus daripada sekitar lingkungan rohani kita dan kita akan bertumbuh. Dia makin besar, anak jadi balita, dia mulai belajar berjalan. Untuk mulai berjalan, orang tua pasti punya target ya. Umur sekian 12 bulan harus bisa jalan. Rupanya 12 bulan gak bisa jalan, udah mulai panik. Mulai berpikir apakah saya akan bawa ini ke dokter. Kenapa? Karena pada usaha yang ini kita butuh atensi atau perhatian dari anak-anak. Artinya usaha lebih ya dari si kecil. Itu menandakan ketika engkau sudah berusia balita rohani, itu enggak cukup bantuan daripada kakak-kakak rohani. Itu membutuhkan usaha dari dirimu untuk menjalani setiap permasalahan rohani. Kalau engkau enggak kuat, engkau enggak akan bisa berjalan. Mulai lagi masa-masa sekolah. Wah, masa-masa sekolah orang tua ngantar pulang. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di sekolah. Sedikit cerita, saya baru tahu bahwa di sekolah itu harus memperhatikan guru adalah di kelas 5. Saya pikir sekolah itu cuma datang, dititip, pulang pintar. Ternyata di sekolah pun harus belajar. Ada buku agenda, saya nggak tahu fungsinya itu ada agenda. Apa itu agenda, kenapa ada katanya PR dikerjakan, hafal bab 5, saya nggak ngerti kenapa. Kenapa? Karena salahnya di saya nggak punya perhatian di situ, saya nggak punya atensi di situ. Demikian juga kita ketika sudah belajar beranjak, sampai ke anak-anak rohani, kita harus ada lebih usaha. Supaya apa? Jangan ketinggalan dari anak-anak di kelas lainnya, benar ya? Makanya ada juara 1, juara 2, juara 3. Mulai terasa bagaimana usaha kita sampai kita SMA, benar ya? Berjuang untuk SBMPTN, berjuang nanti lagi untuk bekerja. Artinya dengan kita bertambah semakin dewasa rohani ada perubahan. Pertumbuhan rohani itu adalah perubahan yang harus kita alami. Yang setuju boleh katakan setuju. Nah, ceritanya tadi kan dari bayi, ada anak-anak dia berusaha untuk melihat orang tuanya bagaimana cara berjalan. Nanti orang tuanya akan bilang tatah, tatah seperti itu. Atau misalnya belajar kata papa, bilang papa. Kalau anak-anak tersebut tidak bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri, dia bisa tidak berbicara? Bisa atau tidak? Tidak. Karena dia melihat ke orang tuanya, dia melihat gerakan bibirnya. Papa. Dia dengar ada bunyi suara hembusan angin. Papa. Makanya dia bisa menirukannya. Demikian juga kita. Pada waktu bayi-bayi rohani beranjak ke balita, kita beradaptasi. Oh, kalau saya lihat kalau si A misalnya dia tidak dapat pekerjaan, saya lihat kakak rohani saya si A itu dia berdoa. Kita mulai meniru dia berdoa. Ternyata berhasil. Tapi percayalah seiring engkau dewasa rohani, engkau berdoa dan tidak langsung dijawab Tuhan. Benar atau tidak? Begitulah. Tidak semua orang yang belajar di SMA akan lulus di SBMPTN. Benar tidak? Karena bagaimana dia menjalani belajar tersebut, itulah yang menentukan dia bisa
masuk di perguruan tinggi atau tidak. Demikian juga kita. Bagaimana kita beradaptasi dengan masalah-masalah yang semakin besar, yang menurut kita nggak mungkin masalah itu makin kecil, itulah yang akan menentukan bagaimana cara kita bisa menghadapinya dan apakah kita akan masuk ke dalam kelas berikutnya. Sangat dibutuhkan bagaimana kita bisa beradaptasi. Permasalahannya adalah kalau anak-anak SMA belajar untuk SBMPTN, kira-kira hatinya tenang atau tidak? Tidak, pasti akan punya khawatir. Ketika engkau berdoa untuk misalnya pekerjaan atau kesembuhan atau apalagi ya untuk kelulusan, untuk misalnya apapun itu, misalnya untuk ujian dan sebagainya, pasti engkau tidak merasa tenang karena rata-rata kita di sini sudah berada dalam posisi dewasa rohani atau minimal anak-anak rohani, pasti sudah mengenal yang namanya kesusahan dalam hidup. Nah, kita pasti mengalami ini. Jadi kalau ada masalah, ada perubahan, katakan ke diri kita bahwa saya pasti akan mengalaminya. Tidak ada cara kita untuk menghindari masalah, tapi kita bisa mengabaikan masalah. Dengan kau mengabaikan masalah, ya belum tentu kita bisa masuk dalam tahap berikutnya. Misalnya si A, kamu mau nggak kuliah? Enggak kak, ya udah dia nggak usah belajar, benar nggak? Antara si A dan si B, si A mau kuliah, si B tidak mau kuliah. Pasti akan beda cara dia menghadapi SMA, benar nggak? Kalau si A karena dia mau kuliah dia akan belajar pagi, siang, sore, malam. Diajak main, enggak, semua enggak. Tapi kalau si B, ya udah SMA tamat, ya udah lulus selesai. Saya akan jadi teknisi, saya akan jadi ini, itu, akan berbeda. Tetapi masalahnya dari awal Tuhan menciptakan kita, dia sudah menyediakan panggilan kepada kita. Yang berubah-ubah itu adalah musim hidup kita. Tetapi panggilan kita tetap satu, yaitu menjadi pelaksana daripada rencana Tuhan. Kita buka dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, boleh kita baca sama-sama 3 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Setiap saya punya masalah yang menurut saya itu mengesalkan atau membuat saya depresi atau tertekan. Saya nggak bisa bilang saya bawa ketawa-ketawa saja menghadapi masalah. Pasti ada masa di mana saya merasa kayak tertekan. Saya akan mengatakan kepada diri saya bahwa pencobaan-pencobaan yang saya alami itu adalah pencobaan biasa. Pertumbuhan tidak mungkin kita hindari. Artinya perubahan pun tidak mungkin kita hindari. Bahkan handphone pun benda mati, dia membutuhkan sesuatu untuk maintenance atau supaya posisi performanya tetap di situ. Misalnya jangan cas sambil main game atau jangan penuh kali memorinya. Terus atau kalau handphonemu cuma sanggup untuk ini, jangan sampai download game A, B, C, D. Begitulah cara kita. Apalagi kita yang merupakan ciptaan Tuhan. Manusia yang paling, makhluk yang paling sempurna yang Tuhan ciptakan. Nah, dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan itu adalah hal biasa dan kapasitas atau kekuatan daripada pencobaan itu juga biasa, artinya tidak akan melampaui daripada kekuatan kita. Percaya atau tidak percaya, itulah fungsi firman Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, buka kembali firman Tuhan dan mari perkatakan itu. Hal yang berbeda yang saya temukan dalam kekristenan, memang betul, Kristen tidak menjamin dia selamat, tetapi percaya pada Tuhan, itu yang akan menjamin keselamatan kita. Tetapi Tuhan sendiri dalam pengajarannya mengajarkan bahwa Dia Tuhan adalah kasih yang akan mencukupkan segala keperluanmu.
yang saya tidak akan pernah temukan daripada ajaran manapun. Tuhan berkata bahwa kita adalah ciptaan yang sempurna. Kenapa dikatakan kalau kita dalam anak-anak muda ya, handphone saya ini nggak bisa saya main game. Kenapa? Karena handphonenya cuman kapasitas terbatas. Kita kalau diibaratkan dalam sebuah benda adalah produk paling premiumnya. Produk paling nggak ada bisa dicontoh lah. Kalau ada istilah sekarang, kalau Apple Kak, nggak ada yang bisa contoh. Sangkin dia mendeklarkannya begitu. Apalagi Bapak kita di sorga, dia mengatakan bahwa engkau ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi harusnya setiap pencobaan yang datang kepadamu adalah hal yang biasa. Handphone digunakan, dia pasti akan mengalami penurunan. Itu biasa terjadi. Kadang ketika saya pernah dapat pasien, dia bilang, "Dok, saya nggak pernah sakit." Betul, saya gini. Tapi usianya udah 78. Ya wajar dia mengalami yang namanya gangguan. Karena sudah lama dipakai. Kita nggak bisa punya opsi untuk mengembalikan dia seperti masa mudanya. Tetapi kita membuat dia bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan keadaannya. Dan itu pun dalam setiap perubahan yang kita alami, yang perlu kita hindari adalah merasa khawatir. Kenapa? Karena yang perlu kita tahu bahwa ketika masalah itu ada, itu menandakan bahwa Tuhan peduli terhadapmu. Karena masalah datang atas seizin Tuhan, bukan Tuhan yang menciptakan. Sama seperti ceritanya Ayub. Ketika itu iblis berkata kepada Tuhan, izinkan untuk mencobai hambanya. Dan Tuhan mengizinkan. Artinya Tuhan mengingat ada satu orang yang bernama Ayub. Kalau kita mempunyai masalah, artinya Tuhan peduli dan mengingat kepadamu. Jangan, kalau saya selalu, jadi gini, ada satu cerita adalah saya ketika bekerja sebagai dokter, saya memang selalu bawa teman satu orang, siapapun itu. Kenapa? Bukan karena nggak pede, tetapi karena saya perlu melihat masalah tersebut dari sudut pandang yang lain. Karena kita nggak pernah tahu, jangan-jangan orang tersebut pernah mengalami kejadian ini. Nah, demikian juga kita. Kenapa kita perlu berbagi dengan teman-teman atau saudara-saudara yang kita yakini bisa menguatkan kita. Karena dari situlah Tuhan bisa memakai orang tersebut untuk menyampaikan pesannya bahwa Tuhan peduli kepadamu. Makanya ada masalah. Kalau Tuhan gak peduli, ya gak akan pernah ada masalah, maka engkau akan stuck di situ. Kalau ada pasien saya yang istilahnya sindrom Down atau kecerdasannya terbatas, kita gak bisa ngarepin banyak. Cukup dia tahu mengurus hidupnya sehari-hari, cara pasang kancing baju, cara tukar celana, cara mandi, sudah. Karena memang dia terbatas pada itu. Tetapi karena kita ciptaan Tuhan yang paling sempurna, mari sama-sama katakan saya adalah ciptaan Tuhan sempurna. Maka pasti akan ada banyak hal yang menantimu. Kalau kamu secara rohani memang mengalami keterbelakangan, Tuhan gak akan perlu repot-repot menuntutmu, bukan menuntut tapi memberikan kelas untuk ujianmu. Tetapi karena kita diciptakan Tuhan dengan sangat baik, dengan sangat sempurna, dan dia peduli kepada kita, makanya ada masalah tersebut. Bahkan bukan hanya masalah yang dia sediakan, tetapi juga jalan keluar. Setiap masalah pasti punya jalan keluar. Setiap cerita pasti ada akhirnya. Bahkan kalau saya bilang sinetron Indonesia yang beratus-ratus episode pun akan ada akhirnya. Dulu zaman tahun berapa ya itu, saya masih SD saya rasa, ada film season 1, season 2, 3, 4, 5, 6, 7, lama sekali gak tamat-tamat. Tapi dia akan tamat. Serumit apapun hidupmu, percayalah itu akan ada akhirnya. Tapi yang Tuhan mau adalah karena engkau ciptaan yang sempurna adalah engkau harus jadi pemenang. Karena ketika
itu selesai, istilahnya kalau orang main game checkpoint, maka akan ada lagi stase atau ronde berikutnya. Mungkin kalau kita main game, ada dulu namanya main ular ya, snack, ya kan? Yang handphone 3315 zaman dulu. Kok kayaknya nggak berakhir lah, tapi ada akhirnya. Bahkan saya dulu pernah bertanya bahwa handphone 3315 yang main ular-ular tuh ada nggak sih akhirnya? Ternyata ada. Atau yang gamebot yang main Tetris ya, yang susun-susun, itu pun ada ternyata akhirnya. Semua itu ada akhirnya. Tergantung daripada kita, apakah kita mau mencapai dari jalan keluar yang Tuhan sediakan. Mari kita buka dalam Matius 6 ayat 27. Sudah dapat semuanya Bapak Ibu Saudaraku? Kita baca Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita buka lagi dalam 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 kita baca, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan bahwa siapa sih yang khawatir terus masalahnya selesai, itulah bahasa ringkasnya. Jawabannya tidak ada. Mungkin kita itu paling lucu itu sinetron ya, misalnya kalau mau ditabrak dia masih bisa dia berteriak aduh atau apa, lihat celinguk-celinguk, padahal dia lebih bagus dia menyingkir biar gak jadi ketabrak sebenarnya ya. Artinya adalah siapa yang khawatir terus menerus, boleh khawatir, saya bukan bilang gak boleh khawatir, boleh. Makanya kekhawatiran tersebut yang ada mari serahkan kepada Tuhan. Sama seperti kita ketika menghadapi masalah, kalau dulu tadi saya umpamakan dengan SBMPTN ujian. Oke, saya ujian, tetapi setelah ujian saya akan serahkan segala semua kekhawatiranku kepada Tuhan. Karena gini, pada waktu saya selesai SBMPTN, saya tinggal nunggu hasil, benar ya. Ketika saya nunggu hasil, saya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Saya nggak bisa terbang ke Jakarta untuk mengubah jawabannya. Kadang jujur ya, pada waktu SBMPTN dengar kawan-kawan cerita, ini jawabannya A, ini jawabannya B. Ternyata saya jawabnya C, yang ini D. Nangis, betul-betul menangis. Kenapa? Saya nggak jawab begitu Tuhan. Tetapi untuk tembus dulu, saya tembusnya FK Unan ya. Untuk tembus di FK Unan saya butuh bukan cuma satu soal saya jawab benar. Tetapi ada berpuluh-puluh. Saya cuma ingat 2 saya yang salah, tapi saya lupa jawaban lain yang saya benar. Terus saya berpikir, apa mungkin saya ke Jakarta untuk begini, begitu. Mulailah pikiran aneh datang. Percayalah, itu tidak akan mengubah apapun. Hasilnya sudah keluar. Kenapa lama? Karena direkap. Hasilnya sudah keluar, sudah diperiksa. Bahkan kalau saya pada waktu ujian tes residensi, saya ujian hasilnya udah tahu. Saya keluar udah tahu kok hasilnya, cuman menunggu yang lain direkap. Dalam menunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu untuk SBMPTN, kalau kamu khawatir, kamu tidak akan bisa melakukan apapun, bahkan berdoa. Kamu tidak akan bisa atau lupa bahwa kamu punya hak. Namanya juga sudah dewasa ya, kalau dewasa kan bisa minta. Ma, minta uang 1.000, kurang tadi belanja. Bisa dong. Ma, minta uang 5.000, beli LKS, kurang tadi uangnya. Bisa. Kalau kita khawatir, kita nggak bisa. Atau lupa bahwa kita punya hak meminta kepada Tuhan. Dulu tuh waktu saya SD saya punya ketakutan yang berlebihan sampai misalnya LKS. Lupa saya minta uang sama bapak saya. Panik sendiri saya. Padahal tinggal saya datangi guru. Mana uangnya LKS Cica, Eripka? Gak ada Bu, tinggal nunggu bapak saya datang aja. Terus minta uangnya 2.000, 3.000, selesai. Kenapa? Karena memang harusnya seiring pertumbuhan rohani yang kita alami, kita harus makin menyadari bahwa kita itu sempurna, punya lidah untuk meminta. Untuk berdoa kepada Tuhan bahwa saya butuh ini Tuhan. Dan kalau saya minta ya saya dapat LKS-nya, saya nggak perlu permasalahkan yang lain. Atau misalnya ya udah Bu, minta dulu LKS-nya nanti bapak saya bayar, saya bisa punya hak itu. Tapi banyak dari kita yang asik terus-menerus dalam kekhawatiran. Permasalahannya adalah seperti biasa,
teori tidak semudah aplikasi. Misalnya kalau teori menyuntik, ambil sudut sekian. Kalau misalnya mau menyuntik pembuluh darah, terus tusuk ini, nanti rasakan sensasi menembus kertas. Percayalah, saya selama menusuk pembuluh darah, saya nggak pernah merasakan namanya sensasi menusuk kertas. Nggak ada. Pernah, tapi tidak semua orang. Kalau kayak misalnya badannya bagus ya, misalnya bukan bagus ya, maksudnya kayak rajin olahraga, pembuluh darahnya lebih tebal, itu memang terasa sensasi menusuk kertas. Tapi kalau pasiennya gendut, saya misalnya nggak bisa melihat, itu memang mengandalkan insting dan terasa cuman lurus saja lah, lancar. Nah, begitu juga memang teori nggak seindah aplikasi. Jadi kalau mau hidupmu indah, lakukanlah sesuai teori. Firman Tuhan indah, hidupmu mungkin gak indah. Kalau mau hidupmu indah, lakukanlah hidupmu sesuai firman Tuhan. Cemas atau khawatir itu tidak akan mengubah apapun. Yang merubah memang ya kesehatan kita, contohnya tekanan darah, stres, pikiran, atau misalnya masalahnya makin bertambah besar dan segala hal itu akan menjadi semakin buruk. Dan yang perlu tetap kita tekankan bahwa itu mungkin muncul karena manusiawi sekali. Rasa takut adalah hal yang wajar ya. Karena kita masih di sini. Kalau dulu ada satu teman saya yang bilang, ini jokesnya salah satu artis ya, Aldi Taher. Dia bilang kalau kita nggak bingung kita semua ada di surga. Pertama orang ketawa, tapi benar loh. Kalau saudara masih bingung berarti saudara masih di bumi. Kalau mau nggak bingung ya silahkan ke surga. Tapi nggak mungkin kan, karena kita belum menyelesaikan pekerjaan di sini ceritanya. Jadi itu adalah hal wajar sebenarnya. Katakan ke kiri kanan bahwa cemas itu wajar. Yang nggak wajar apa? Terus menerus dan dikuasai atau dikontrol untuk itu. Kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, sempurna, itu punya kehendak bebas kok. Handphonenya mau error atau tidak itu terserah si handphone sebenarnya. Tetapi yang Tuhan mau, respon yang kita berikan adalah sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Yaitu jangan khawatir, jangan dan panik supaya segala sesuatu masalah yang terjadi itu berada dalam kontrol kita yang merupakan ciptaan Tuhan. Artinya apa yang kita kontrol itu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ada satu kesaksian saudaraku dalam hidup saya. Saya bilang, kalau saudara melihat, Kak Cica begini-begini saja. Yang tahu adalah saya dan Tuhan. Bukan untuk membela diri. Tetapi kalau saudara ingat bagaimana warna suara saya dulu dengan warna suara saya yang sekarang, itu berbeda. Kulit saya dulu dengan kulit saya yang sekarang itu berbeda. Bagaimana cara saya menghadapi hidup dan tidak itu berbeda. Bagaimana cara saya bertemu dengan orang itu berbeda. Terkadang kita selalu terpaku dengan 2 poin SBMPTN saya yang salah. Misalnya, saya dikeluarkan dari sebuah perusahaan secara satu suara tapi saya masih melihat, kok dia masih tetap di sini, dia kan orang dekat saya, kok bisa begitu ceritanya, seperti itu kan. Tetapi Tuhan mengajarkan saya untuk tidak melihat hal tersebut. Karena untuk masuk perguruan tinggi FK Unan pada waktu itu tidak membutuhkan hanya 2 jawaban yang salah, tetapi harus jawaban puluhan saya yang benar itu pun yang membantu saya masuk FK Unan. Yang perlu saya ingat adalah dalam hidup ketika ada masalah, saya nggak perlu melihat bagaimana rusaknya itu. Tetapi yang saya lihat adalah apa yang saya pegang. Apa yang saya pegang dan yang bisa saya kerjakan. Boleh khawatir 1 jam, 2 jam boleh, tapi jangan terlalu lama. Kalau saya boleh 1 jam, 2 jam, makanya saya punya kebiasaan adalah selalu cerita. Cerita tapi bukan mengeluh ya, itu sangat berbeda menurut saya. Saya akan cerita misalnya, aduh segini omset klinik, oke, dah habis itu udah selesai. Aduh ini belum diambil nih promo klinik saya, udah cukup. Saya nggak perlu bilang kok begini, kok begitu, enggak, itu namanya mengeluh. Tapi saya cuma bilang supaya saya tahu
Apa sih yang kurang? Karena kadang ketika saya cerita ke orang, ini promo kliniknya kok nggak ada yang ngambil ya? Oh iyalah Rip, ini kan sekarang lagi trennya dari Thailand, Snail Gold. Kamu kan punya. Snail Gold tuh nggak pernah saya keluarkan. Karena selalu saya pakai pribadi sebenarnya. Jadi saya punya produk di dalam klinik saya namanya Snail Gold dan itu nggak pernah saya keluarkan karena saya pakai pribadi. Kenapa nggak pernah saya keluarkan? Karena mahal. Jadi saya takut nggak ada orang beli sebenarnya. Tapi ternyata Tuhan menyatakan kepada saya bahwa kelas produk saya ceritanya, saya bercerita tentang produk saya, bukan kelas yang puluhan ribu tetapi sudah harus naik ke ratusan ribu. Mau nggak mau itu membutuhkan suatu keberanian. Saya cemas dibeli atau tidak? Cemas. Tetapi Tuhan berkata, tetap kamu yang pegang kontrol supaya kamu tahu bagaimana mengendalikan situasi. Satu cerita dalam tahun 2022. Jadi tahun baru, pada salah satu tahun baru, saya saking lupa, 2023 deh betul. Jadi saya mengalami yang namanya keracunan makanan. Jadi saya mempunyai sistem tubuh yang berbeda dari orang normal sehingga terlalu sensitif menurut saya. Suatu waktu saya bilang sama mama saya, "Ma, saya nggak mau makan di situ." Karena memang dalam setiap pekerjaan saya selalu bawa makanan banyak satu tas. Jadi ini makan siang, malam, cadangan. Nah seperti itu ya. Kopi bawa sendiri supaya hemat ceritanya. Nah jadi saya bilang jangan saya makan di situ. Tapi udahlah makan di situ jadinya. Ketika makan di situ yang terjadi adalah tanggal 31 syukuran saya tepar ceritanya. Saya tepar, tapi yang lain tuh senang-senang aja, nggak ada masalah. Mereka bagus-bagus aja badannya. Tapi saya teparnya tuh apa ya, nggak jelas pokoknya. Sampai saya ingat, aduh ini kok masih ada bau daging sapi ya. Harusnya kan udah hilang nih, udah 12 jam ceritanya saya makan. Terus ya udah saya tertidur, yang lain masih merayakan makan-makan tahun baru. Nah saya lakukan adalah saya korek mulut saya. Dari jam 12 siang sampai jam 12 malam, 11 ya, 11 malam masih ada utuh dagingnya. Wah mulai namanya khawatir. Nah kan udah saya bilang tadi jangan makan di sini. Nah ini dipaksa-paksa muncul. Oke, muncul khawatir dan terjadilah situasi tersebut. Saya mulai demam tinggi dan saya muntah sampai lebih. Saya rasa lebih 80 kali karena setiap muntah, berhenti, semenit 2 menit muntah lagi. Sampai kalau ditanya dari mana air muntahnya, saya nggak tahu air apa itu. Airnya itu karena saya hitung saya minum sekian, keluarnya banyak. Artinya memang ada proses yang nggak benar dalam tubuh saya. Mulailah mama dan adik saya tidur di kamar saya itu ceritanya. Oke, terus sampai di jam, saya masih muntah terus sampai di jam 4. Saya mulai dingin rasanya. Satu sisi saya tahu saya sudah mulai shock. Shock itu bukan shock ya, tapi shock. Shock itu kemana tekanan darah saya sudah mulai turun, cairan sudah tidak cukup dan memang menandakan akan bahaya kematian. Terus saya mulai putar satu lagu, saya sangat suka lagu, ada banyak tapi salah satunya adalah di dalam kemenangan aku tahu engkau selalu bersamaku. Nah, saya memutar untuk menenangkan hati saya, maksud hati. Tapi ternyata orang tua saya menanggapnya adalah saya sudah mulai pasrah untuk mati. Oh, kok harus putar lagu itu, Cah? Saya coba bilang, ntar dulu Mam, aku harus menguatkan dulu diri. Karena kurang cairan jadi lupa, obatnya apa gitu loh. Ya kan? Nah, permasalahannya adalah teman yang biasa membantu saya sedang tidak di Kota Padang. Dan saya merasakan kayak, aduh apa sekali ini hari ini gitu kan. Nah akhirnya saya meminta tolong tetapi ternyata tidak jadi untuk memasukkan obat saya. Dan proses tidak jadinya itu tidak menyenangkan hati saya. Tapi saya sudah ditempa Tuhan sedemikian rupa. Sehingga saya tidak berfokus pada penolakan yang terjadi. Paham ya? Misalnya saya berkata, Jos tolong masukkan obat saya. Terus saya ditolak Joshua. Saya nggak berfokus kepada penolakannya. Tetapi saya berfokus saya mau gimana. Tekanan darah saya turun.
Terkadang yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam hidup ketika saudara punya masalah dan gak ada yang nolong saudara, saudara lebih banyak fokus sama kenapa Kak Cica gak nolong. Saudara lupa bahwa yang harus kita fokuskan adalah bagaimana cara kita keluar dari masalah tersebut. Menyelesaikan dan menjadi pemenang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sedangkan ibarat tanggal 1 ada, padahal itu gak salah 2 tahun lalu saudaraku gak salah. Jadi tanggal 1 ada lagi ibadah ternyata kan. Nah akhir cerita adalah saya putuskan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kau lihat kawanku lagi pergi, di sini gak ada yang bisa bantu saya, gak ada yang bisa menolong selain Tuhan. Yang mau saya sampaikan adalah bedakan antara beriman dengan bodoh. Kalau sakit ya butuh obat, betul. Imanmu kau letakkan adalah supaya obat itu cukup seminimal mungkin. Karena ini bukan zaman Tuhan Yesus yang bangkit, karena Tuhan adalah Allah yang relevan. Gak mungkin memang masih mungkin, pasti saya bilang masih mungkin, tapi dia relevan dengan situasi kita. Jika memang Tuhan memberikan engkau sakit atau mengizinkan, mohon maaf, engkau sakit, untuk mengajarkan engkau beriman kuat, makanya kita perlu beriman pada waktu itu. Bukan mengharapkan orang lain yang beriman dan menghidupkan kita dari kematian. Pada waktu itu ya ditanya mama, sudah membaik? Sudah, padahal saya Tuhan udah masih dingin bayaran ini. Akhirnya pada hari itu tinggallah saya dan Kak Meme. Saya tidur di luar, makanan gak masuk saudaraku. Yang saya lakukan adalah Tuhan di mana saya letakkan obat saya? Di mana Tuhan, di mana Tuhan, dan akhirnya saya mengingat di mana dan saya masuk kamar mandi, saya desinfektan bagian tubuh saya dan saya suntik, setelah itu membaik. Saya bilang bukan karena obat itu saya sembuh. Mungkin saudara bilang kenapa enggak minta Tuhan untuk meminta engkau sembuh Cica. Saya sudah minta tetapi dibutuhkan aksi. Kenapa? Karena obat itu ada di situ. Masalah Tuhan ingin mengajari engkau, Cica, pada waktu itu jangan khawatir supaya engkau mengingat di mana obat itu dan melakukan firman Tuhan. Kalau saudara tanya secara protap itu masih kurang. Suntik, infus, ini itu banyak titik bengeknya. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak perlu diinfus, cukup 1 suntik ini selesai. Terkadang kita berharap Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Kenapa? Karena engkau Tuhan dulu bisa menghidupkan orang mati. Engkau bisa mengubah air jadi anggur, maka engkau yang selesaikan. Enggak, Tuhan membutuhkan aksimu. Kenapa? Karena engkau sudah tidak anak-anak lagi. Ketika kita khawatir, maka yang seharusnya kita dituntun oleh Roh Kudus untuk bisa memiliki akal sehat yang diperbaharui oleh Tuhan, sehingga kita bisa melihat jelas posisi kita. Kalau kita khawatir, kita akan jadi buntu. Kita nggak bisa selamanya mengatakan dalam nama Yesus terjadi, blar gitu. Enggak, kenapa? Karena hidup itu berbicara mengenai karakter, bukan berbicara mengenai mujizat saja. Hidup berbicara mengenai bagaimana engkau dibentuk Tuhan supaya semakin sempurna. Beberapa tahun lalu juga, masalah 2 tahun lalu, di tahun yang sama ketika saya sakit itu, saya masih ingat ceritanya itu, saya sakit kepala, nggak ngerti nih, sakit kepala kenapa, Tuhan sakit kepala kenapa. Ternyata ketika hari ke-3-4 saya baru lihat muncul bintik merah yang tidak hilang ketika ditekan. Ya saya tahu ini DBD. Dan protapnya adalah jika DBD perdarahan maka engkau harus dirawat. Itu memang protapnya. Kalau ada perdarahan saya udah lihat gusi saya berdarah semuanya. Pada waktu itu saya berbicara kepada keluarga saya dan memang kekurangan saya adalah saya kalau sakit wajah saya begini aja. Jadi kalau saya senang begini, kalau saya sakit ya begini aja. Saya nggak pernah kayak nggak pernah. Jadi saya sakit bisa menyampaikan, Ma ini ya. Tapi saya udah sakit sekali rasanya saudaraku. Nah akhir cerita pada waktu itu karena saya terlalu santai menyampaikan, orang berpikir saya biasa. Bahkan saya menyampaikan gusi saya berdarah, saya ya udah berdarah di sini dengan santai. Tentu keluarga akan nanya, udah ada obatnya? Sudah. Dan saya nggak menyampaikan, Mam ini harus infus cairan bla 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 bla. Enggak saya masukkan. Kenapa? Karena pada waktu itu Tuhan mengajarkan bahwa saya untuk dewasa menghadapi masalah saya. Yang menyembuhkan tetap
Tuhan. Yang menyelesaikan masalahmu tetap Tuhan. Makanya kita perlu bersandar sama Tuhan dan jangan khawatir supaya kamu bisa beraksi. Kita menyandarkan iman kepada Tuhan bukan hanya supaya Tuhan melakukan mujizat, tetapi supaya kita mempunyai aksi untuk itu. Seharusnya kita mengerti bahwa apapun tantangan yang akan terjadi, itu tidak memerlukan rasa khawatir, karena itu akan membuat perasaan yang tidak baik atau negatif sehingga saudara tidak produktif. Maka dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 kita baca saudaraku. Ini firman Tuhan yang selalu saya dengar dari sekolah minggu. Dalam saya sekolah minggu dari tahun berapa ya? Ada sekitar 6 tahun saya selalu mendengar ayat ini berkali-kali. Dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jangan dilupakan aku akan berdiam di rumah Tuhan. Kita lebih ingat kepada ayat yang ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ya bla 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 bla. Tetapi kita melupakan satu, bahwa aku akan berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Kalau dikatakan gembala yang baik, berarti dia penuntun, dia penyedia, dia sumber. Domba tinggal ngembek dapat makan, domba tinggal ngembek dapat tempat, lokasi semua. Tinggal ngembek doang, nggak ngapa-ngapain dia. Dia tinggal ngembek, bulunya dirapikan. Begitulah Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan akulah gembala? Kenapa? Karena dia adalah penyedianya. Nggak mungkin Tuhan mengatakan dia adalah gembala kalau nggak dia punya segalanya. Karena Tuhan punya segalanya, makanya dia mengatakan aku adalah gembalamu. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, tinggal kamu minta. Dan jangan lupa di ayat terakhir dikatakan bahwa aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang kita butuhkan dalam hidup kita adalah hadirat Tuhan. Marah bisa, khawatir bisa, kecewa bisa, tetapi jangan perasaan negatif atau perasaan yang tidak baik itu yang menguasai kita. Kita harus tahu bahwa hanya Tuhan yang menjadi tempat sandaran hidup kita dan kita percaya bahwa kuncinya untuk keluar adalah jangan gelisah, jangan khawatir, bersandar pada Tuhan sehingga kita bisa tahu apa aksi atau tindakan yang Tuhan inginkan sehingga kita bisa menang melawan daripada permasalahan tersebut. Kalau kita menaruh rasa percaya atau rasa terbesar kita pada hal yang salah, itu akan membuat situasi menjadi semakin buruk. Tuhan gak berbicara mengenai apa yang kita lihat dalam jangka masa yang akan datang, tapi dia berbicara masa datang yang sebentar, tapi dia berbicara tentang apa yang akan terjadi jauh berikutnya. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sama-sama katakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena balik lagi dia adalah Allah yang peduli. Jika masalah ada artinya dia peduli engkau ada. Dia peduli bahwa Cica ada loh. Oh bahwa si A ada, si B ada, si C ada. Kalau saudara gak pernah kena masalah ya saudara gak pernah diingat Tuhan bahwa saudara ada. Yang kita perlukan adalah kita perlu percaya Tuhan ada. Yang perlu adalah kita percaya akan Tuhan. Tuhan selalu ada, dia ada saat terbawah kita di lembah, dia ada pada masa kita di puncak, dia selalu ada. Makanya kita Tuhan katakan, aku akan berdiam sepanjang umur hidupku dalam bait Tuhan. Kita tinggal dalam hadirat Tuhan karena itu yang akan membuat kita ingat bahwa jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah menghadapi segala sesuatu tanpa tuntunan daripada Tuhan. Saya undang semua tim PW untuk bisa maju. Akhir daripada firman Tuhan ini saya mengatakan bahwa semua masalah yang terjadi dalam hidup kita adalah
bukti kepedulian Tuhan kepada kita. Dia izinkan masalah karena dia tahu engkau ada di dunia ini. Dia tahu bahwa engkau adalah ciptaannya yang sempurna dan engkau akan dilatih untuk bisa melewati dari setiap permasalahan sehingga engkau menjadi seperti fungsi yang sempurna yang diinginkan Tuhan. Masalah ada, silahkan. Tapi ingat, jangan pernah kecewa karena hal di sekitarmu. Karena sebenarnya hal tersebut atau apapun yang engkau punya itu adalah cukup untuk mencukupkan segala keperluanmu. Jangan pernah fokus dengan hal duit. Percayalah ada juga orang yang sudah menikah tapi dia nggak punya duit. Atau dia nggak menikah tapi dia punya duit. Atau dia nggak punya duit, nggak punya pernikahan, tapi dia punya damai daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa panggilan hidupmu adalah menikah, atau punya duit, atau menjadi seorang dokter. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi penggenap rencana Dia, sehingga damai sejahtera Tuhan turun, bukan hanya di hidup kita tetapi di sekitar kita. Jangan pernah gampang terpicu untuk hal yang salah di sekitarmu. Kita sudah berpuluh tahun ya, ada 5 tahun, 6, 7, 10 tahun, berapa tahun kita mengikut Tuhan. Jangan pernah terpicu atau mudah mengomentari hal di sekitarmu. Karena yang Tuhan mau adalah dirimu, yang Tuhan mau adalah hatimu, yang Tuhan mau adalah kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan itu yang akan kita pegang dalam hidup kita. Karena satu, Tuhan adalah kelegaan kita. Yang percaya mari katakan amin. Amin. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan kita bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab tak pernah gagal rencanamu dalam hidup kami. Amin Tuhan. Kami katakan kepada Engkau bahwa Engkau adalah sumber segalanya. Amin. Ketika Kau mengatakan Engkau adalah gembala yang baik, Amin. itu artinya Engkau menyediakan segalanya, tidak perlu kami Amin. takut. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan kami percaya bahwa Engkau segalanya. Amin. Tak pernah gagal rencanamu, kami jalanmu, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, bagi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan sudah harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Dan kami katakan bahwa kami akan percaya. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Ku percaya, ku aman Kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah Tuhan kelegaan kami. Amin. Engkau Tuhan sumber segalanya. Amin. Kami berterima kasih karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang selalu
peduli akan kami. Amin. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Ketika kami berada di lembah kegelapan, ketika kami berada dalam hal yang terbaik kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memberkati kami. Amin. Hingga hari ini, ketika kami bisa membuka mata dan bisa beribadah bersama, berjumpa dengan saudara seiman kami katakan bahwa terbukti Engkau adalah Tuhan kelegaan kami. Amin. Apapun masalah, apapun yang terjadi, kami katakan bahwa segala sesuatu Kau lakukan untuk pertumbuhan rohani kami dan kami siapkan semuanya. Kami akan kerjakan yang terbaik dari kami. Biarlah kami fokus dan percaya memandang kepada Tuhan saja. Untuk hari ini Bapa, kami bersuka cita karena kami tahu bahwa kami tidak perlu khawatir. Ada Tuhan, ada Yesus yang menjadi sandaran kami. Terima kasih untuk setiap yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih untuk yang melayani musik dan pujian, untuk yang melayani di bagian sound system dan perekaman dan semuanya Bapak. Baik juga terutama kami berterima kasih kepada yang tetap kuat berdoa bagi kami dari awal minggu sampai sekarang. Dan terima kasih juga kepada semua Bapak yang bekerja dari ibadah ini. Untuk terjadi ibadah ini kami bersyukur Bapak dan kami berdoa kepadamu. Ini kami umatmu, jemaatmu Bapak, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, tidak cukup kami berterima kasih dengan kata-kata karena kami tahu Bapa, apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap Engkau Tuhan yang akan selalu melepaskan kami dan memberikan kami jalan keluar. Tuhan, kami berdoa pada saat ini Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang akan pulang ke rumah masing-masing Bapa. Engkau yang menyertai perjalanan mereka dan hari-hari mereka ke depannya. Engkau yang memberkati, melindungi mereka dengan kasih kuasa-Mu dan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan dan terutama hikmat Tuhan itu yang menyertai kami Bapa. Berkati setiap Bapak Ibu, baik juga anak-anak, baik juga semua yang masih bekerja, bersekolah, baik juga yang dalam perkuliahan, semuanya Engkau berkati Bapak. Apapun target, tujuan, dan cita-cita kami Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami akhiri ibadah ini. Semua orang percaya mari berkata, Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dan jangan lupa tetap kita setia mengikuti ibadah kita di sepanjang minggu ini dan tetap kita mengingat firman Tuhan bahwa kita tidak perlu khawatir, semuanya dari-Mu.